kemarin sama Pak Riandi ya kemarin ya. Oke, untuk modul 1. Gimana sekarang? Sudah selesai tugasnya dari Pak Riandi? Alhamdulillah Bu, sudah. Alhamdulillah, oke. Sudah masih semangat ya? Insya Allah. Ya, oke. Nah, ya, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran inovatif. Oke. Mungkin dari sisi pengalaman saya jauh pengalamannya dari saya ya. Kalau saya pengalamannya baru mengajar di SMA 3 Bandung, lalu ke IPSI gitu, baru segitu aja gitu, tidak selama mungkin Bapak Ibu semua. Jadi di sini bukan berarti saya lebih expert ya, kita saling sharing aja, sharing pengalaman. Bagaimana cara menyusun pembelajaran yang inovatif ya. Mungkin dari kata inovatif artinya kan ada kebaharuan ya, berbeda dengan yang biasa ya kalau inovatif itu. Artinya kalau membuat pembelajaran yang inovatif itu pembelajaran yang memang bukan yang biasa, bukan seperti pembelajaran yang tradisional. Nah, mungkin di sini adakah yang pernah mempunyai pengalaman membuat pembelajaran inovatif seperti apa di kelasnya? Silahkan. You are now unmuted. Mungkin dengan inquiry terbimbing, Bu. Oke, dengan inquiry terbimbing. Ya, yang lainnya gimana? Dengan KM-nya siapa di sini? KM-nya nanti tolong kontak saya ya. Iya, nanti saya Ya, saya KM-nya. Ketua Mas Yusanya, Bu ya. Siapa namanya, Pak? Pak Muhammad Taufik Al-Hudaya, Bu. Pak Taufik, Bu. Pak Topik, baik Pak Topik. Siap. Ya, Pak Topik tadi punya pengalaman membuat pembelajaran inovatif dengan inquiry terbimbing. Yang lainnya bagaimana? Pernah apa gitu bikin? Ada yang pernah mengimplementasikan pembelajaran STEM? You are now unmuted. Kami kesulitan kalau STEM, Bu. Kadang-kadang, Bu. Kesulitan. Kalau pembelajaran ini problem based learning? Ya, mungkin pernah, sebenarnya mungkin pernah based learning. Cuma tidak secara tahapnya itu sesuai based learning, Bu. Ya. Project mungkin pernah juga ya? Iya, kalau project biasa kami ada tugas-tugas yang misalkan bentuknya project. Ya, jadi memang banyak sekali sekarang ya kita bisa searching berbagai macam pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Jadi kita memang harus memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri secara mandiri ya. Salah satunya tadi bisa juga dengan inquiry terbimbing, terus ada problem based learning, project based learning ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif ini memang kita harus mempertimbangkan modelnya mau apa, medianya mau apa, dan strateginya juga bagaimana, seperti itu. Kemudian, jadi ada beberapa aspek nih yang mempengaruhi pembelajaran inovatif itu, misalnya dari segi kebaharuannya ya. Kalau sekarang kan kita lihat kalau dulu model pembelajaran banyak yang dipakainya inquiry ya, dengan adanya perubahan kurikulum, maka pembelajaran memang harus semuanya berpusat pada siswa. Dan ada beberapa model pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah. Inquiry masih dipertahankan, problem based learning, project based learning juga itu merupakan anaknya inquiry. Jadi masih tetap akarnya itu memang inquiry gitu, seperti itu. Kemudian juga aspek yang lain, misalnya kita harus
kekhasannya seperti apa ya? Kekhasan dari pembelajarannya itu sendiri, rumit atau tidaknya. Jadi di pembelajaran inovatif ini benar-benar nih kita mencari sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Di modul ada beberapa pembelajaran yang disarankan sebenarnya Bapak Ibu bisa lebih dari ini gitu. Di modul pembelajaran disarankan 4 untuk pembelajaran inovatif. Pertama yaitu pembelajaran tim ya. Tim di sini STEM. Kemudian ada pembelajaran Neuroscience. yeah, neuroscience. Terus ada pembelajaran digital dan terakhir ada pembelajaran blended learning. Nah, sebelum masuk ke masing-masing pembelajaran tersebut, saya mau mengulas kembali nih. Kalau dalam membuat strategi pembelajaran, kita kan harus mempertimbangkan beberapa hal, misalnya dalam pemilihan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Nah, dari Bapak Ibu semua, ada yang bisa menjelaskan, apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan perbedaannya nih? Kalau model itu apa? Model pembelajaran itu apa? Pendekatan pembelajaran itu apa? Lalu metode itu apa? Coba. Mana yang lebih luas Bapak Ibu di antara ketiga hal itu? Yang lebih mengcover semuanya? Metode kah? Model kah? Atau pendekatan? Kalau yang lebih luas, menurut pendapat saya adalah pendekatan, Bu. Mengapa? Karena pendekatan itu melingkupi seluruh kegiatan pembelajaran. Kalau model memang ada tahap-tahap dari pembelajaran tersebut, sedangkan metode itu cara dari pembelajaran yang dilakukan, Bu. Oke. Yang lainnya mau berpendapat? Ya, barangkali Ibu Sri. Sama Bu, kalau menurut saya yang lebih besar atau cakupannya lebih luas itu mengenai pendekatan dulu, baru kemudian ke metode, baru lebih yang paling kecilnya model pembelajarannya seperti apa kayak gitu Bu. Oh, jadi paling kecil model kalau Ibu. Iya. Oke, jadi pendekatan, metode, model gitu ya. Kalau tadi Pak Taufik pendekatan dulu, model baru metode, Bu. Metode, oke. Yang lainnya, Saya Bu, Eva Suryani Bu. Nah, Iya. kalau menurut saya yang lebih luas cakupannya pertama pendekatan. Setelah pendekatan ada lahir nanti model-model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran baru ada mengandung metode-metode yang mau kita ajarkan. Gitu menurut saya Bu. oh ya, berarti setuju dengan Pak Taufik ya? Iya Bu. Iya. Oke, yang lain? Setuju Saya aja? dengan Sama. Pak Taufik juga. Jadi lingkup yang paling besar adalah pendekatan, lalu ke model, dan terakhir adalah metode. Jadi di metode itu adalah cara kita nanti dalam penyampaiannya. Oke. Oke, jadi coba kita kembali lagi ke pengertiannya dulu masing-masing ya. Misalnya pendekatan pembelajaran itu apa? Kita coba, jadi nanti kita bisa tahu mana yang paling luas, yang paling general di antara ketiga itu. Pendekatan itu apa? Pendekatan pembelajaran. Kalau menurut saya, Bu, pendekatan pembelajaran itu cara pandang pendidik dalam mengajar, Bu. Jadi istilahnya bagaimana dia menciptakan lingkungan dalam pembelajaran tersebut, Bu. Oke, cara pandang pendidik, betul. Itu ya, cara pandang pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran ya, untuk pendekatan. Kalau model? Model itu kalau menurut saya, Bu, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pendidik dalam mengajar, Bu. Tahapan. Kalau tahapan artinya itu mencakup desainnya ya kan? Ada sintak di situ, Bu. Betul.
Itu ya cirinya, model itu ada sintak, betul. Ada sintak, betul. Nah, artinya kalau ada tahapan-tahapan, ada step-stepnya, itu menggambarkan suatu desain. Ya kan? Model artinya desain kan, modelnya desain dari proses pembelajaran ya, dari awal sampai akhir ya kan, karena ada tahapan-tahapannya, tahapan dari awal sampai tahapan akhir. Oke, itu model. Sekarang kalau metode. Kalau metode itu bagaimana cara guru membelajarkan kepada siswa. Misalkan metodenya ceramah, ya gurunya hanya memberikan ceramah gitu, Bu. Kalau metodenya diskusi, berarti ada diskusi di dalam pembelajaran. Siap. Good. Ya, betul. Jadi metode itu caranya atau tekniknya ya, cara untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, jadi dari ketiga pengertian itu, tadi pendekatan sudut pandang si pengajar nih, sudut pandangnya mengenai proses pembelajarannya. Oke, kemudian kalau model itu desain pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai akhir yang dideskripsikan dengan sintak-sintak atau tahapan-tahapan. Yang ketiga itu metode itu teknik ya, atau cara untuk mengajarkan materi tersebut ya, yang tadi udah disebutkan ada ceramah, misalnya diskusi, eksperimen, demonstrasi dan sebagainya. Artinya mana yang paling general di antara ketiga ini? You are now unmuted. Yang paling general Pendekatan. Pendekatan. Tetap pendekatan? Iya. Iya. Tetap pendekatan? Iya, saya pendekatan. Oke. Kalau lihat di textbook, ya, saya kebetulan ini nggak bisa share screen. Dilihat di textbook itu yang paling general, Bapak Ibu, kalau misalkan dari ketiga hal model, karena model itu desain keseluruhan. Desain keseluruhannya gitu, dari awal sampai akhir pembelajaran, yang di dalamnya memang ada sintak-sintaknya. Bagaimana cara pandang untuk melaksanakan sintaknya itu bisa jadi menggunakan pendekatan gitu. Jadi setiap sintak bisa jadi pendekatannya itu berbeda ya. Nah, kemudian metodenya juga bisa berbeda. Nah, gitu. Jadi dalam satu kali pertemuan, nah, Bapak Ibu bisa menulis model itu lebih awal. Modelnya mau apa dulu, pendekatannya apa, baru metodenya apa. Untuk model cukup tulis satu kali, misalnya untuk satu pertemuan ya, tulisnya satu kali, pendekatan satu kali, tapi kalau metode itu bisa lebih dari satu. Maksudnya milih ya, modelnya pilih satu, misalnya problem based learning, metodenya, pendekatannya apakah mau pendekatan konsep, mau proses, atau pendekatan yang lainnya, scientific, atau yang lain ya. Kemudian kalau metode itu bisa lebih dari satu, misalnya dalam satu pertemuan saya menggunakan metode diskusi dengan eksperimen, dengan misalnya tanya jawab dan sebagainya. Ya, oke. Nah sekarang kita akan membahas tentang STEAM. STEAM ini menurut Bapak Ibu dia include as model atau pendekatan atau metode. You are now unmuted. Bisa disebut pendekatan, bisa disebut model, Bu, kalau saya, Bu. Oke. Ya. You are now muted. Ya. Bisa keduanya ya. Mengapa? You are now unmuted. Karena kalau pendekatan dia misalkan untuk dimasukkan ke dalam model itu bisa, Bu. Tapi kalau untuk model pembelajaran STEM ada tahap-tahapan juga di situ, Bu. Oke, kalau di sini ya untuk yang di modul STEAM itu dipandangnya sebagai pendekatan saintifik ya. Jadi STEAM di modul ini dipandangnya sebagai pendekatan di mana dia include ke model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis project based learning ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk mengimplementasikan pembelajaran STEAM ini harus sudah bisa mengimplementasikan STEM terlebih dahulu. Jadi sebelum STEAM
itu STEM dulu sebenarnya. Di negara Korea itu sekarang sudah beralih ke STEAM ya. Kalau kita di Indonesia itu masih STEM. Jadi memang tahapannya seperti itu. Tidak bisa langsung loncat kita mengaplikasikan STEAM sebenarnya ya, sebenarnya seperti itu. Karena kenapa? Karena kita harus bertahap. Jadi membelajarkan siswanya bertahap. Tidak bisa langsung. Nah, pembelajaran STEAM ya seperti dari katanya STEAM, ada S, T, E, A, M ya. Jadi ada science, apalagi teknologi, Engineering, ada engineering, art and math ya. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya, ada rekayasanya, ada seninya, dan ada matematikanya. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau sains memang sains itu berhubungan dengan fenomena-fenomena alam ya, kajian tentang fenomena alam ya yang melibatkan observasi dan pengukuran untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Nah, karena alam itu selalu berubah dan kebutuhan manusia itu sangat banyak, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu manusia selalu menciptakan sesuatu inovasi-inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memodifikasi alam yang kita sebut dengan teknologi ya, teknologi. Dan penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Bapak Ibu bisa lihat teknologi zaman dulu dengan sekarang kan semakin lama semakin berkembang. Misalkan saja dari dalam hal pisau ya, kalau dulu kan pisau misalnya dari batu ke sini semakin canggih, banyak, bahkan ada yang pisau yang sudah otomatis bisa bisa digunakan ya. Lalu R-nya ST engineering, I-nya engineering atau tekniknya. Nah, kalau teknik engineeringnya itu merupakan penerapan dari ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, dalam teknik ini dapat berupa desain ya, praktek untuk mendesain, ada mengkonstruksi, misalnya nanti di testing, ada redesign lagi ya untuk menghasilkan suatu alat yang memang tepat guna gitu. Kemudian ada seni. Nah, tambahannya STEAM ini ada seni, art. Kalau seni ini memang berhubungan dengan keindahan. Bisa dari seni musik ya, seni lukis, seni kriya dan sebagainya. Dan bagaimana menghubungkan pola-pola ilmu yang tadi, kita butuh matematika. Jadi matematika ini ilmu tentang pola-pola dan hubungan yang menyediakan bahasa bagi teknologi yang tadi IPA-nya dan juga tekniknya. Dan pendekatan STEAM ternyata ada beberapa macam. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat modul ya, ada yang namanya integrated, silo, Bu. Betul, itu silo, integrated dan embedded ya. Tertanam. Ya, embed. Oke, jadi ada 3 nih pendekatannya. Ada terpisah, ada tertanam, ada terpadu. Kalau terpisah silo, masing-masing kajian itu mempunyai proporsi yang sama dan terpisah. Sehingga setiap bidang itu harus dikaji secara mendalam sampai penilaiannya juga itu terpisah untuk masing-masing bidang. Kalau yang embedded, tertanam, berarti ada yang menjadi bidang utama. Bidang utamanya itu sains. Yang lainnya sebagai bidang tertanamnya. Dan untuk evaluasi, bidang tertanam itu sudah include ke bidang utama. Jadi tidak perlu seperti yang silo, yang harus satu-satu dievaluasi. Kalau tertanam itu cukup mengevaluasi yang bidang utamanya saja, karena yang tertanam sudah include. Kalau integrated, nah, kalau integrated itu terpadu, ya. Jadi sudah ada keterpaduan di antara keempat
kelima malah ya, 5 bidang itu. Dan tidak ada batasnya. Jadi di Terpadu mencoba untuk menghilangkan batas antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya. Ya, jadi kita coba untuk tidak ada boundary dari setiap bidang itu. Nah, ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran tematik biasanya yang pendidikan STEAM yang pendekatan yang terpadu. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau untuk SMP nih, dari 3 pendekatan itu, mana sih yang paling cocok? Kalau saya masih menurut saya Bu integrated Bu. Karena di lebih luas cakupannya dalam pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang lebih cocok yang integrated karena lebih luas cakupannya. Yang lain bagaimana pendapatnya? Itu kadang-kadang nyeluring, kadang-kadang nyodaring. Kalau saya Ibu embedded. Embedded. Ya. Ya, embedded. Mengapa Pak alasannya? Karena menurut saya pada saat anak-anak pada jenjang sekolah menengah itu kita harus menanamkan sesuatu. Jadi awal mula untuk pendekatan embedded-nya. Oke. Ibu-ibunya mau berkomentar? Sama dengan Pak Hendra, Bu. Kalau menurut saya yang untuk SMP lebih tertanam karena katanya kali untuk tertanam kan yang dinilai yang nampak yang tertanam bisa kita lakukan penilaiannya, maksudnya yang nampak saja kayak gitu, Bu. Karena di situ kita pakai penilaian yang tertanam untuk baik. Oke, jadi memang untuk kasus yang sudah dilaksanakan ya di Indonesia sendiri, untuk yang STEAM ini baru beberapa sudah mengembangkan yang tertanam untuk di tingkat menengah ya. Nanti kalau misalkan memang yang integrated bisa diimplementasikan, Bapak Ibu juga bisa mencobanya bagaimana pendekatan integrated diimplementasikan di SMP ya. Nah, jadi tadi pembelajaran STEAM saya ringkas lagi itu di highlight. Pembelajaran STEAM ini merupakan pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif dalam IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematik diintegrasikan dengan fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Pembelajaran STEAM memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep prinsip IPA, teknologi, teknik, dan matematika digunakan secara terpadu untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, itu nanti bisa dilihat di highlight-nya ya. Nah, kita langsung ke tujuan dan fungsi STEM itu sendiri. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu untuk mengimplementasikan pembelajaran STEM ke STEAM? Soalnya tuntutannya ya, kemarin kan sudah belajar tentang tantangan abad 21. Nah, di situ ternyata setiap peserta didik harus memiliki kompetensi abad ke-21. Minimal yang 4C ya, 4C creative thinking, collaboration, apalagi? Communication and creativity ya, creative thinking, creativity, collaboration, and communication skill. Nah, dengan pembelajaran STEAM ini diharapkan memang peserta didik bisa mencapai keterampilan abad itu ya, yang 4C itu. Nah, selain dari kompetensi abad ke-21, ternyata dengan pembelajaran STEAM juga peserta didik diharapkan dapat mencapai literasi STEAM ya. Ada literasi sains, ada literasi teknologi, ada literasi engineering, ada literasi art, ada literasi math ya.
Untuk masing-masing bidang literasi, kalau sekarang kan kita hanya tahunya scientific literasi ya, scientific literasi atau literasi sains, literasi IPA ya, yang bisa diperoleh dari nilai PISA. PISA kita kan dibandingkan negara lain ini masih tergolong sangat rendah. Nah, oleh karena itu menjadi kendala bagi prodi kami ya untuk kita kan ada program internasionalisasi di mana harus merekrut mahasiswa luar negeri yang ingin sekolah di prodi kita. Tapi karena nilai PISA kita rendah, orang lain pada nggak mau kuliah di kita, orang luar negeri itu, karena lihat kalau kata Sunda ini Sumatera ya, sebelum maaf, ngapain katanya kuliah di Indonesia, nilai PISA-nya aja jelek gitu misalkan, apalagi prodi pendidikan IPA. Makanya itu satu PR ya bagi kita, bagi kami, bagaimana sih menjaring mahasiswa luar negeri supaya mau kuliah di kita. Jadi literasi sains atau scientific literasi di sini di pengertiannya itu memang kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah. Nah, biasanya untuk mengkaji literasi sains, mahasiswa atau peserta didik itu harus mengkaji dari konteks dulu. Jadi masalahnya itu harus relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari konteks ada masalah, mereka mencoba menganalisis masalahnya ya. Kemudian mereka mencoba untuk mencari solusinya dengan berbagai macam cara ya mencari solusinya, di mana dalam mengkaji masalah tersebut peserta didik melakukan metode ilmiah namanya ya, metode ilmiah, kemudian mengumpulkan datanya, menganalisisnya, nanti terakhir bagaimana sih cara menyimpulkannya. Nah, itu literasi sains. Kalau literasi teknologi sendiri itu ya berkaitan dengan teknologi. Jadi keterampilannya dalam menggunakan berbagai teknologi, mengembangkan teknologi, menganalisis teknologi, ya pokoknya yang berkaitan dengan teknologi itu literasi teknologi. Kalau engineering teknik berarti kemampuan dalam mengembangkan teknologi dalam desain. Nah, di sini ada desain, mendesain, mengkonstruksi, betul, mengkonstruksi mesin. Lalu art, literasi seninya kemampuan dalam menulis, misalnya dalam berkomunikasi, dalam membuat puisi, dalam mempresentasikan, membuat video, membuat model, dan terakhir literasi matematika ya, dalam kemampuan dalam menganalisis, menyampaikan gagasan, rumusan, menyelesaikan masalah secara matematik dalam pengaplikasian. Nah, sekarang di MIPA sendiri pembelajaran STEM ya, kita mulainya dari STEM. Pembelajaran STEM sudah dikenalkan di tingkat 1. Jadi mereka pas masuk sudah belajar STEM di kita dengan ada kurikulumnya ya, kurikulum untuk mata kuliah fakultas. Jadi langsung tidak seperti zaman dulu kita waktu kuliah di mana kita harus belajar biologi umum ya kan Bapak Ibu, kemudian fisika umum, matematika dasar, kimia umum ketika tingkat 1-nya. Nah, kalau di UPI sendiri sekarang sudah dikemas nih, pembelajaran untuk tingkat 1-nya udah STEM. Kenapa? Karena tantangan sekarang semakin pesat ya. Di sini juga tujuannya memang kita untuk menyiapkan, kalau pembelajaran STEM itu menyiapkan tenaga kerja ke depannya. Karena tantangannya semakin pesat, harus menciptakan lulusan yang kompeten, yang bisa bersaing dengan yang lainnya. Makanya pembelajaran STEM sudah mulai dimasukkan di MIPA sendiri ya, di kita udah mulai dari tahun kemarin sudah 1 tahun. Alhamdulillah. Nah, kedepannya mungkin jadi STEM ya setelah STEM. Selain untuk menyiapkan mereka menjadi lulusan yang berkompeten, untuk kedepannya
juga dengan pembelajaran STEAM ini akan melatih mereka ya, melatih bagaimana supaya survive dengan berbagai masalah yang ada di sekelilingnya. Karena memang pembelajaran STEAM ini dimulai dengan masalah. Masalahnya itu berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Artinya kalau mereka sudah terbiasa nih ada masalah, mereka bisa mencari solusinya, insya Allah ya, ketika mereka kedepannya sudah dewasa, sudah terjun ke masyarakat, mereka akan lebih survive dibandingkan dengan peserta didik yang memang tidak dikenalkan dari awal tentang pembelajaran ini. Oke. Lalu yang lain tentang STEAM ini, karena di sini harus diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis masalah dan juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, bedanya apa sih problem based learning ya dengan project based learning? You are now unmuted. Agak putus-putus Bu, apa Bu pertanyaannya? Oh iya, mohon maaf. Pertanyaannya gini, pembelajaran STEAM ini akan diintegrasikan ke model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan juga pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, itu perbedaan antara problem based learning dengan project based learning. Dijawab di sini Kedengaran? ya? Iya, kedengaran Bu. Kedengaran? Kedengaran. Iya, di sini nanti diskusi beda lagi. Oke lah. Kalau untuk problem based learning berarti permasalahan dulu yang didahulukan untuk diselesaikan dalam pembelajarannya Bu. Kalau project based learning dia itu akan cuma hanya untuk menghasilkan suatu proyek atau suatu benda. Gitu Bu menurut saya. Oke. You are now muted. Oke, jadi project learning ini akan menghasilkan suatu benda ya, atau produk ya produk. You are now Nah, unmuted. pertanyaan saya, kalau problem based learning memang tidak menghasilkan produk? Problem based learning bisa menghasilkan suatu produk. Bisa, Cuma betul. dia di depan itu ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan untuk nantinya Bu. Oke, ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan, betul. Kalau project based learning, bikin produknya dari apa? Memang tidak dari masalah juga. Itu yang jadi permasalahan. Berarti belum terlihat berarti perbedaannya ya? Iya, Kalau benar. gitu, Kalau menurut saya Bu Eli, ya silakan Bu. kalau menurut saya memang untuk problem based learning, gurunya melemparkan masalah ke siswa. Kalau yang untuk project, siswanya yang menemukan masalah. Oh gitu. Dari Jadi observasi bisa. oke, iya, oke. Yang lain mungkin. Jadi memang dua-duanya mengkaji dari masalah. Cuma Ibu katanya memandang masalah kalau untuk problem dari guru ya Bu. Kalau project siswa gitu. Oh iya Bu, menurut saya sih. Ya, oke. Nggak apa-apa, ditampung dulu aja yang lainnya. Yang lainnya. Yang lainnya lah kayaknya tidur Bu. Baiklah. Oke, ini nanti jadi bahan diskusi ya. Saya keep dulu aja, nanti kita untuk diskusi. Atau sekarang aja nggak apa-apa, nanti kita fokus ke STEAM ya diskusinya. Nah, jadi memang keduanya juga itu berawal dari masalah ya, baik problem based learning maupun project based learning. Cuma perbedaannya, kalau misalkan problem based learning, siswa itu mengkaji masalah dan kemudian akan mencarikan solusinya.
untuk memahami suatu konsep. Jadi nanti mereka akan mendapatkan suatu konsep setelah mereka selesai mencarikan solusinya terhadap permasalahan yang akan mereka tangani gitu. Nah, terlepas dari itu, produk bisa jadi ada, bisa tidak kalau problem based learning ya, tergantung solusi yang ditawarkan bagaimana. Ya, jadi produknya bisa ada, bisa tidak ya, tergantung dari jenis solusi yang ditawarkan. Ya, berarti kalau solusi yang ditawarkan tergantung dari masalah yang dikaji. Masalahnya pasti relate dengan kehidupan sehari-hari, pasti itu oke. Kalau project based learning itu memang masalahnya sama dari kehidupan sehari-hari. Cuma bedanya apa? Di project based learning siswa sudah memahami konsep duluan. Jadi siswa itu sudah memahami konsep duluan. Jadi dia sudah mempelajari konsepnya. Nah, setelah itu kita tugaskan untuk mengkaji masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Biasanya cocoknya project based learning ini digunakan untuk beberapa mata pelajaran, misalnya gabungan dari beberapa mata pelajaran, misalnya olahraga dengan sains kan bisa ya kalau proyeknya berkaitan dengan misalnya membuat papan yang berkaitan dengan olahraga, papan loncat misalnya, atau tiang untuk lari galang gitu ya, misalnya itu proyeknya. Jadi konsep olahraganya sudah dipelajari, konsep IPA-nya sudah dipelajari. Nah, siswa akan menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang mereka temui gitu. Solusinya bagaimana? Dan terakhir, project based learning pasti produk yang dihasilkan. Jadi bedanya itu, problem based learning bisa jadi ada produk atau tidak. Kalau yang project pasti ada produk. Dan bedanya juga problem based learning konsepnya akan didapat setelah mereka menyelesaikan solusinya. Tapi kalau project based learning mereka sudah harus mempelajari konsepnya dulu, baru mereka menyelesaikan masalahnya berdasarkan pengetahuan mereka ya, gitu Bapak Ibu, sepengetahuan saya ya. Mungkin yang lainnya punya pendapat berbeda, silahkan. Saya terbuka. Itu yang saya pahami. Dan sintak-sintaknya sudah jelas di sini ya. Untuk PBL ada orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian nanti tinggal dibaca Bapak Ibu ya. Ada mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya, ada menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, itu ya tentang skill. Karena kita limited ya. Oke, Bapak Ibu, jadi saya akan mengatur diskusi kita. Kalau kemarin sama Pak Riyandi bagaimana diskusinya? Kami ngambilnya dari modul, Bu, diskusi yang di LMS, Bu. Oh iya, betul, itu aja dari modul ya. Jadi gini, tapi ada jadwalnya tidak kemarin di Pak Riyandi? Tidak ada, yang penting kami diskusi di situ. Mendiskusikan apa pertanyaan yang ada di forum diskusi situ, Bu. Betul. Kalau saya pengennya di jadwal, jadi Bapak Ibu kalau udah selesai, tapi kalau misalkan Bapak Ibu sibuk ya udah diselesaikan semua. Inginnya di jadwal seperti ini. Modul 3 itu ada 4 kegiatan ya Bapak Ibu ya. Ya. Dan kita harus selesai 3 hari. 4 kegiatan itu kita harus selesai 3 hari. Saya itu pengen menjadwalkan biar kita fokus untuk mendiskusikan satu persatu. Kalau Bapak Ibu dibebaskan begitu saja, itu artinya tidak bisa fokus ya. Jadi misalnya ini kemana, itu kemana. Nah, kita fokus nih untuk hari ini, kita fokusnya kegiatan 1. Kegiatan 1 kita selesaikan semua. Bapak Ibu harus centang semua, jangan lupa ya, harus tanda centang semua di LMS-nya.
besok sampai zuhur, pagi sampai You are now zuhur, muted. itu diskusi kegiatan 2. Diskusi kegiatan 2. Kemudian dari zuhur sampai maghrib lah ya, pokoknya dari zuhur sampai maghrib, diskusi kegiatan 3. Lalu hari Kamis, dari pagi sampai zuhur, diskusi kegiatan 4. Nah, terakhir kita refleksi, Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai sumatif ya, di hari ketiga, sampai soal-soalnya dijawab. Nah, direfleksi di sore hari di hari ketiga, artinya Kamis, nanti kita bertemu lagi untuk refleksi. Jadi saya akan mengomentari untuk hari ini ya yang kegiatan 1 saja, untuk besok kegiatan 2 dan 3, dan untuk hari ketiga kegiatan 4. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi biar biar enak gitu di jadwal seperti itu. Tidak bebas kemana-mana. Nah, untuk kegiatan yang lain saya highlight aja ya karena kita terbatas waktunya. Untuk pembelajaran yang kedua itu neuroscience. Nah, ini sangat terkini ya pembelajaran neuroscience. Zaman saya waktu kuliah itu waktu S1 belum mengenal, kalau saya ya, waktu S2 sudah, kalau waktu S1 saya belum mengenal ini pembelajaran neuroscience. Jadi di pembelajaran neuroscience ini sudah mengkaitkan dengan salah satu organ dalam tubuh kita ya. Apa itu? Otak. Iya, otak, betul. Otak saraf. Jadi ya, sistem saraf ya. Jadi memang sudah mengkaitkan dengan sistem saraf kita, terutama dengan neuron. Makanya ada kata neuron. Neuron itu kan sel saraf. Sel saraf. Nah, terutama yang dibahas sel saraf otak. Karena pembelajaran neuroscience ini memang pembelajaran yang ilmu yang berkaitan dengan sistem saraf, makanya pendekatannya juga yang digunakan di sini harus pendekatan multidisiplin, berbagai ilmu nih. Di sini dikaji banyak sekali tentang sel saraf ya. Mungkin ibu-ibu punya pengalaman untuk misalnya pernah mendengar Golden Age? You are now unmuted. Ya kan? Pernah Bu, pernah. Kalau kita mendidik anak itu paling bagus ketika masa-masa Golden Age. Nah, supaya neuron-neuronnya itu terhubung satu sama lainnya sehingga tidak ada yang loss. Artinya masa-masa itu masa-masa yang berharga nih untuk kita memberikan stimulus kepada anak kita ya, supaya sel otaknya itu semakin berkembang. Salah satunya misalnya dengan cara memberikan cerita ya ke anak-anak, sering membacakan buku dan sering mengilustrasikan, menceritakan gambar misalnya. Itu sangat bagus sekali untuk perkembangan otaknya. Nah, di sini juga ketika di sekolah, pembelajaran neuroscience sekarang sudah mulai digarap oleh para ahli ya, di mana di sini kita menginginkan siswa-siswa itu bisa berkembang dengan menstimulus sel saraf otaknya. Caranya bagaimana sih supaya kita bisa menstimulus mereka? Kita membuat pembelajarannya yang menyenangkan, ya, menyenangkan. Kita harus mempertimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan mereka, ya. Kalau otak kiri udah tahu kan untuk apa saja otak kiri? Untuk analisis misalnya ya, untuk logika, untuk angka, untuk rasionalitas ya. Kalau otak kanan kan ada seni, ada gambar, kreativitas, imajinasi.
imajinasi. Nah, pembelajaran yang diharapkan itu pembelajaran yang bisa menyeimbangkan antara otak kiri dan kanannya. Berarti di sini peran media sangat penting sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, jangan misalnya ketika mengajar fisika nih banyak rumus kan, fokusnya itu angka saja, artinya itu hanya mengembangkan otak kirinya saja. Nah, harus dipertimbangkan bagaimana sih otak kanannya supaya berkembang juga. Misalnya kita munculkan warna ya, tapi yang tidak mengganggu intinya, tidak mengganggu angka-angka tersebut. Kita beri imajinasi misalnya dengan suatu ilustrasi yang bisa menggambarkan angka-angka tersebut, bisa jadi kan ada ya, misalnya hukum Archimedes ada kan ilustrasinya seperti apa. Nah, jadi hal tersebut itu sangat penting sekali. Pembelajaran yang menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan itu sangat penting sekali. Bapak Ibu tahu kan, kalau misalkan kita ngajar di pagi hari nih, fresh kan, anak-anak masih segar bugar ya, bisa menerima kita dengan baik. Tapi kalau siang sudah mulai down mereka nih, ngantuk ya. Memang itu, memang memang seperti itu gitu keadaannya, dan kita harus dapat mungkin kita harus menyiapkan pembelajaran yang bisa membangkitkan gairah mereka, motivasi mereka untuk selalu terus. Nah, bagaimana caranya ya? Kreativitas, mungkin kita membuat pembelajarannya semenarik mungkin, efektif mungkin juga ya. Maaf Ibu, kalau pagi-pagi boleh memotong Bu? Apa? Kalau misalkan pembelajaran IPA itu baiknya dilakukan di pagi hari atau bagaimana Bu? Atau misalkan pada siang hari karena posisi keadaan otak sudah lemah tuh, pembelajaran yang bagus itu apakah malah olahraga itu yang dilakukan pada siang hari? Ya, sebenarnya untuk pembelajaran itu baiknya kalau untuk hanya memori jangka pendek, itu pagi sebenarnya. Pagi. Misalnya kalau memori jangka pendek itu nama-nama misalnya hanya yang singkat-singkat ya, yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut gitu, pemaknaan lebih lanjut. Ya, itu pagi hari cocoknya. Kalau misalkan pembelajaran yang membutuhkan menyerap materi lebih dalam, membutuhkan pemaknaan, pendeskripsian yang lebih lanjut, justru di sore hari Bapak Ibu, kalau menurut beberapa penelitian. Ya, jadi di sore hari itu memang waktu yang terbaik untuk menyimpan informasi. Long term memorinya itu sore hari. Jadi kalau untuk short term memory, kalau long term memory sore. Tapi kan kita tidak bisa menginginkan di sekolah misalnya saya pengen pagi terus misalnya gitu ya. Saya pengen pagi terus nggak bisa kan, tetap harus berbagi dengan pelajaran lain, betul. Jadi ya kalau misalkan kebagian siang, kalau di neuroscience Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus memberikan waktu bagi mereka untuk relaksasi. Jadi tidak terus menggenjur dengan materi. Jadi biarkan ada relaksasi otot mereka, biarkan ada misalnya ada ice break ya, memberikan games gitu kepada mereka. Nah itu bisa merelaksasi mereka ya supaya lebih fokus ya. Jadi memang ada trik-triknya ya, gitu Bapak ya. Untuk neuroscience ada tahapannya di sini. Bentar. You are now unmuted. Yang pertama tahap persiapan Bu, halaman 60. Iya, betul, ada tahap persiapan, ada akuisisi, betul.
ada tahap elaborasi, ada tahap formasi memori, dan ada integrasi fungsional. Bedanya apa coba dari persiapan? Nah, ini saya yang belum baca tuntas, Bu. Ya, persiapan itu berarti ya mempersiapkan aktivitas pembelajaran baru, menyiapkan otak mereka untuk ready menerima materi kita. You are now muted. Ya, caranya gimana? Ya, biasanya di tahap persiapan kalau kita ada apersepsi nih yang membuat mereka menarik ya untuk belajar dengan kita. Caranya seperti apa? Misalnya showing video atau misalnya dengan menampilkan gambar, misalnya kita tampilkan gambar boleh secara keseluruhan atau menonton video. Jadi membuat mereka tertarik untuk Pak minta tolong memulai semua pembelajaran. video harap di-on-kan ya, di-on-kan. Karena hari ini kan mau ujian. Oh, hari ini itu Jolin di-on-kan ya. Ini karena mungkin beda, Bu. Pak Hendra mungkin lagi kegiatan lain, Bu. Untuk Zoom kayaknya beliau. Karena saya beliau- kaget kirain dari P2JK itu, aduh. Enggak, Bu. Dia mungkin kegiatan Mungkin dari- daring di sekolahnya, Bu. Iya betul. Harap di on kan, siap. Oke, ya itu tahapan Izin pilih Pak persiapan. Hendra ya, mau Tahap Pak, kedua, ngajar Ibu. siap Pak. Oke, Semangat ini Pak, dulu ya. semangat. Oke, semangat. Tahap kedua itu akuisisi. Nah, ini tahapan lebih lanjut dari persiapan. Jadi kalau misalkan siswa sudah ready menerima materi kita, nah di tahap ini maka kita harus bisa menciptakan koneksi antara neuron satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya? Jadi mereka udah siap nih, lalu di akuisisi itu kita harus bisa juga menggiring mereka supaya bisa mengkoneksikan neuron mereka dari yang satu dengan yang lainnya. Caranya bisa dengan bagaimana? Bisa dengan diskusi, misalnya ya. Bisa dengan diskusi, bisa dengan melakukan eksperimen ya, dengan misalnya kegiatan-kegiatan Simulasi, yang ya kelas ya, pokoknya ada kegiatan intinya di situ ya, di akuisisi. Lalu di tahapan elaborasi nih, misalnya saja mereka sudah diskusi. Jadi tahapan elaborasi ini Menganalisis ya. menganalisis hasil diskusinya, betul. Jadi kita harus memastikan apa yang telah mereka diskusikan itu benar dan akurat gitu ya. Jadi ada tahap elaborasi. Kita harus meluruskannya. Di sini ada membahas hasil diskusi mereka. Contohnya ya, kalau eksperimen berarti di sini kita akan mengkaji hasil eksperimennya seperti apa. Lalu tahap selanjutnya tahap formasi memori. Nah, kalau tahap formasi memori dari katanya aja form itu membentuk ya, membentuk memori ingatan. Jadi bisa juga dikatakan dengan kalau dalam hal lain membentuk ingatan mereka semakin kuat gitu supaya Membentuk pengalaman memori gitu. mereka merekat ya, gimana? Membentuk pengalaman apa gimana, Bu? Ya, membentuk pengalaman mereka, memastikan apa yang mereka pelajari itu merekat gitu. Tadi kan udah misalnya contoh diskusi, lalu membahas hasil diskusi. Nah, hasil diskusi ini bagaimana sih supaya bisa merekat? Caranya bisa misalnya meminta mereka untuk membuat peta konsep dari hasil diskusi. Atau misalnya membuat menyusun soal, misalnya menyusun
soal berdasarkan materi yang telah dipelajari atau menyusun kisi-kisi apa aja yang sudah kalian dapat setelah hasil diskusi itu gitu. Jadi intinya di tahapan ini ingatan mereka itu semakin kuat gitu. Caranya seperti apa ya, Bapak Ibu punya trik-trik tersendiri seperti apa ya? Kalau menghasilkan kesimpulan bisa nggak Bu? Kesimpulan dari sebuah hipotesis gitu Bu. Yang mana? Kalau di tahapan keempat itu menghasilkan kesimpulan dari sebuah hipotesis Bu. Oh iya, bisa. Tapi di sini juga memang harus ada yang namanya relaksasi ya. Ya, di tahapan ini juga harus ada relaksasi Bapak Ibu. Jadi membiarkan mereka untuk beristirahat supaya mereka lebih konsen lagi ya terhadap apa-apa yang telah mereka pelajari. Yang terakhir, tahap integrasi fungsional. Di tahap ini bagaimana katanya? Di tahapan ini harus memperkuat dan memperluas materi pelajarannya ya. Caranya itu bervariasi. Bisa dengan cara apa? You are now unmuted. Ya misalkan Bisa dengan yang seperti olahraga, misalkan apa Bu? Ice breaking ya biasa kami coba sebut itu Bu. Ice breaking itu. Itu mah yang tahapan relaksasinya ya. Oh iya tadi, mohon maaf. Tadi itu ada sedikit ini yang saya jelaskan, yang tahapan ice breaking ternyata di tahapan formasi memori di situ. Jadi harus ada relaksasi. Kalau untuk yang menyusun peta konsep itu di tahapan elaborasi justru ya, untuk memastikan mereka mendapatkan ilmu yang benar. Oh iya. Ya Bu. Agak satu yang baru sih Bu, masalah neuron ini Bu. Kami baru dapat hari inilah Bu. Bu Eliawatinya kok hilang ya? Hilang ya Bu Elianya. Oh hilang. Ini Beliau. sinyalnya putus. Sinyalnya putus mungkin beliau. You are now muted. Iya ini neuroscience ini baru pertama kita dengar ya Pak You ya? are now unmuted. Saya juga baru pertama kali ini. Pembelajaran ya, Kali yang tidak. Lihat. Iya. You are now muted. Kalau di dunia pendidikan kita sudah pernah ya Pak dengar. Kamu nunggu kalau Riko yang ngasih. Apa namanya You kalau are di now parenting, parenting itu kayaknya neuroscience sudah pernah dengar ya. Hilang ya. Sebentar, coba ditelepon dulu ibunya. Apa sesinya sudah belum Pak kalau mau? Hah? Mana ini? Laptopnya habis baterai tidak? Gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Kira pertemuan 4 tuh yang gambar-gambar itu yang motif. Bukan sama-sama ngomongnya. Oh ya, nanti saya periksa dulu ya. Iya. Terima kasih ya. Oh sama Pak Abdul mungkin saya periksa. Ya. Mungkin mereka nak boleh catat gitu nya beda. Ya, Pak Abdul mungkin ngambek. Kamu udah catat kah? Ya.
Mungkin lagi break kali Bu Eli ya, lagi break. AC. Biasanya hilang. Bapak Ibu Dewan yang saya hormati, bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa You are now Ta'ala. unmuted. Pak Rahmat nih lagi rapat ya kayaknya nih. You Ya, are now muted. ya Pak. Oh, You are now unmuted. You are now Tapi saya muted. Pak. You are now unmuted. oke Pak. You are now muted.